Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua hari ini dapat berkumpul kembali melalui media Zoom. Terima kasih untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah hadir dalam kesempatan ini. Insya Allah hari ini kita akan mempelajari bagaimana menghadirkan Lailatul Qadar di dalam diri kita atau kehidupan kita nanti. Untuk lebih singkatnya, silakan Kang Ali yang akan memberikan pencerahan kepada kita semua. Silakan Kang Ali. Baik, terima kasih Bu Epi yang telah membuka acara kita pada kesempatan yang baik ini, walau dalam perjalanan ya. Semoga selamat sampai tujuan, hati-hati di jalannya. Insya Allah diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi a'udzubika min hamazatis sayatin wa a'udzubika rabbi ayadurun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi wajikal karim wa adimi sultanik. Rabbi sholli sodri wa yasir li amri waqdul uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada para nabi, khususnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita semua selaku pengikutnya sampai akhir zaman. Sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat yang banyak. Kita masih diperjalankan untuk terus berproses meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki ya pertengahan bahkan mendekati akhir dari bulan Ramadan ini, yang mana kita dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini penuh dengan ketaatan, kehusuan, dan juga kita penuh dengan kesabaran dan sebagainya. Insya Allah sebentar lagi menjelang akhir-akhir Ramadan, ya, umat Islam, terutama kita semua, akan mengharapkan ya atau selalu berharap mendapatkan apa itu Lailatul Qadar. Nah, sebagaimana keyakinan sebagai seorang muslim bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat-sangat istimewa. Yang mana di malam itu Allah akan menurunkan pahala dan juga akan menurunkan ampunan serta melipat gandakan ganjaran-ganjaran dari ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Nah, dalam kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak kita untuk berpikir, mengajak kita untuk belajar, karena setiap bulan suci Ramadan pasti kita mengharapkan Lailatul Qadar. Namun belum semuanya memahami apa itu Lailatul Qadar. Selama ini kita mendengar dari guru-guru kita atau ceramah-ceramah dari ustadz-ustadz kita, sepintas digambarkan Lailatul Qadar itu malam yang penuh berkah, malam yang penuh dengan ampunan, malam yang penuh dengan pahala, yang akhirnya kita beritikaf, ya, baik itu membaca Al-Quran, sholat sunnah, dan sebagainya. Dan juga beberapa pendapat mengatakan bahwa nilainya tapi nggak cukup. Ciri malam Lailatul Qadar itu suasananya hening, ya, anginnya sepoi-sepoi, ya, dan juga itu bisa kata nambahin mana ya?
Punten di mute dulu Bu Epi. Siapa bisa? Ya, maaf. Oke. Nah, jadi banyak sekali orang yang berharap Lailatul Qadar, cuman yang didapat hanya cerita-cerita seperti itu. Jadi cerita harapan terus. Sampai yang akhirnya sampai umur sekarang kita sendiri kalau ditanya Lailatul Qadar pasti jawabannya sama. Adalah malam kemuliaan, ya. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Cuman apa yang dimaksud dengan malam kemuliaan, malam yang lebih baik dari 1000 bulan itu seperti apa? Gitu. Jadi jangan sampai kita selama ini hanya mendapat cerita-cerita tapi kita tidak merasakan. Akhirnya Lailatul Qadar nggak pernah hadir dalam kehidupan kita seperti itu. Nah, makanya di sini saya mengutip nanti beberapa hadis ya. Saya bacakan ya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya adalah magfirah, dan akhirnya adalah itqun minan nar, yang artinya pembebasan dari api neraka. Nah, jadi menurut hadis ini di bulan suci Ramadan itu ada yang disebut rahmat, ada yang disebut dengan malam yang penuh dengan ampunan, ya, dan juga dibebaskan dari siksa api neraka. Nah, lalu di hadis yang lain dikatakan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ya, beliau berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, beritahu aku tentang Lailatul Qadar. Apakah malam itu pada bulan Ramadan ataukah pada selainnya? Beliau berkata, pada bulan Ramadan. Lalu Abu Dzar berkata lagi, berarti sudah ada bersama para nabi terdahulu. Lalu apakah setelah mereka wafat, malam Lailatul Qadar tersebut diangkat? Ataukah malam tersebut akan tetap ada sampai hari kiamat? Nabi menjawab, akan tetap ada sampai hari kiamat. Nah, ini hadis riwayat Ahmad. Jadi intinya malam Lailatul Qadar sampai akhir kiamat pun istilahnya masih tetap ada. Ya. Nah, disinilah kita meyakini sebagai umat Islam bahwa malam Lailatul Qadar itu selalu kita harapkan, selalu kita dambakan. Bahkan beberapa pendapat mengatakan carilah malam Lailatul Qadar itu pada tanggal-tanggal ganjil dan 10 terakhir pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Muslimnya. Dari hadis riwayat Muslim pun memberikan istilahnya harapan bagi siapa yang ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, hendaklah ia mencarinya di malam-malam ganjil atau 10 terakhir di bulan Ramadan. Nah, lalu di hadis yang lain dikatakan Rasulullah SAW bersabda, seandainya aku bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, doa apa yang aku katakan? Beliau berkata, katakanlah, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Pemaaf, dan Engkau menyukai ampunan dan Engkau menyukai memaafkan. Maka maafkanlah aku. Nah, ini hadis dari riwayat Tirmidzi. Nah, jadi dari beberapa hadis tadi, ya, kita berpikir secara rasional. Yang pertama bahwa malam Lailatul Qadar itu sampai hari kiamat masih terus ada. Ya, terutama di bulan suci Ramadan. Lalu ada lagi yang berpendapat kalau ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka hendaklah mencarinya di 10 terakhir bulan Ramadan. Atau di tanggal-tanggal ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Lalu juga ada yang berpendapat ya bahwa suasana di malam Lailatul Qadar itu suasananya hening, anginnya sepoi-sepoi, gitu kan? Esok harinya matahari terbit tapi tidak mencurahkan panasnya sinarnya, tapi sinarnya membuat kita adem.
Nah, dari tanda-tanda itu banyak sekali ya. Tidak hanya istilah di bulan Ramadan kalau ingin cari tanda-tanda seperti itu. Bulan-bulan biasa juga bisa ya. Kita bisa melihat matahari terbit yang sinarnya membuat kita menyejukkan, ya tergantung nanti ya. Dapat apa tidaknya kita menyaksikan. Nah, di sini ya kalau kita kembali ya kepada keyakinan kita bahwasannya kita sangat menginginkan, sangat mendambakan, sangat ingin menghadirkan Lailatul Qadar dalam kehidupan kita, terutama di bulan suci Ramadan. Yang perlu kita pahami di sini ya bahwasannya bulan Ramadan adalah bulan di mana ya Allah akan menurunkan Al-Qur'an. Ya, coba kita buka dulu surat, bentar. Kita buka surat Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai bentuk itu dan pembeda antara yang hak dan batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Nah, itu. Di surat Al-Baqarah ayat 185, Allah berfirman, ya, intinya Allah memberitahukan kepada kita bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bahwa di bulan Ramadan, ya, Allah menurunkan Al-Qur'an, ya. Sebagai apa? Hudalinnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinati minal huda wal furqan, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, sepintas ya di Al-Baqarah 185 ini ya, kalau kita memahaminya berarti Allah akan menurunkan petunjuk, ya. Allah akan memberikan petunjuk untuk manusia. Apa petunjuknya? Yaitu Alkitab, Al-Quran. Jadi kalau selama ini ya ayat ini hanya dijadikan sebatas istilahnya peringatan nuzulul Quran atau sebatas istilahnya ulang tahun turunnya Al-Quran, ya sampai kapanpun kita tidak akan mendapatkan petunjuk Allah. Perlu kita pahami bahwa di bulan Ramadan ini, ya, Allah akan menurunkan Al-Quran untuk manusia. Pertanyaannya, manusianya siapa? Karena tadi, ya, yang namanya manusia, mau orang Arab, mau orang Amerika, mau orang Indonesia, ya sama manusia. Cuman manusianya yang mana? Gitu. Apakah kita mau termasuk di dalamnya? Ya kalau mau, kita harus yakin. Makanya setiap Ramadan kita harus betul-betul memahami, ya, jangan sampai kita hanya sebatas membaca semata itu Quran. Nah, karena di sini nanti ya yang namanya Al-Quran itu sebagai pedoman, petunjuk, pelajaran, bahkan sampai obat penyakit dalam hati. Kalau tidak kita pahami, ya nggak mungkin kita bisa mendapatkan itu semua. Dan kita pun nggak mungkin paham kalau Qur'annya hanya sebatas dibaca. Nah makanya
Di bulan Ramadan Allah akan menurunkan Al-Quran ini sebagai petunjuk buat kita. Ya. Lalu kapan diturunkannya? Bulan Ramadannya ini. Kita buka surat 44, surat Ad-Dukhan, surat 44 ayat 1 sampai 6. Amin. Demi kitab Al-Quran yang menjelaskan. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kami adalah yang mengutus rasul-rasul sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Nah, itu. Di surat Al-Dukhan ayat 1 sampai dengan ayat 6 tadi, ya, Allah memberitahukan kepada kita demi kitab Al-Quran yang menjelaskan. Nah, pertanyaannya, mungkin nggak kita mendapatkan penjelasan dari Al-Quran kalau Al-Qurannya yang kita baca tidak mengerti? Nggak mungkin. Makanya dengan adanya sasaran antara sebelum kita menguasai bahasa Arab, ya, dengan adanya translator atau Al-Quran yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, minimalnya kita bisa mendapatkan penjelasan tersebut. Jadi dengan kitab Al-Quran yang memberi penjelasan, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkati. Ya, jadi kitab Al-Quran yang menjelaskan tadi akan diturunkan kapan? Pada suatu malam yang penuh dengan berkah. Ya. Dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Maksudnya apa? Jadi pada saat diturunkan Al-Quran di malam yang penuh dengan berkah itu, Allah akan memberikan penjelasan-penjelasannya. Ya, dengan Allah akan menurunkan hikmahnya. Apa itu hikmah? Kepahaman yang dalam tentang Al-Quran. Kepada siapa? Yang dikehendakinya tadi. Gitu. Ya. Nah, makanya di sini ya Allah bilang lagi. Kita buka surat 2. Jadi hikmahnya ini akan diberikan kepada siapa? Ya. Surat 2 Al-Baqarah ayat 269. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menganugerahkan al-hikmah, kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dia kehendaki. Dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah itu, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Nah, sekarang pakai akal kita. Ya, hikmah itu apa? Kepahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Akan diberikan kepada siapa? Yang Allah kehendaki. Kapan? Pada malam yang penuh dengan berkah. Gitu. Ya. Nah, makanya disinilah kita harus berangkat dari sini untuk memahami nanti Lailatul Qadar sehingga kita bisa menghadirkan Lailatul Qadar tadi. Ya. Nah, makanya Allah memberitahukan kepada kita bahwa bulan Ramadan di mana Allah akan menurunkan permulaan. Namanya permulaan berarti apa? Awal. Nah, sekarang pertanyaannya, Al-Quran yang selama ini menjadi pedoman hidup kita, yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.600 sekian ayat. Ya, ada yang bilang 6.666, ada yang bilang lebih, ada yang bilang kurang dari segitu. Ya. Nah, makanya di sini ya dari 30 juz, 114 surat, 6.000 sekian ayat, apakah kita akan diberikan hikmahnya dalam satu malam? Enggak. Ya. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam aja diturunkan Al-Quran apa hanya dalam satu malam? Tidak. Ya, kita buka surat 76 ayat 23, ayat 23 sampai 24. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, hai Muhammad, dengan berangsur-angsur. Nah, jadi Al-Quran diturunkannya apakah sekaligus di malam kemuliaan tadi?
Di malam yang penuh berkah tadi enggak, tapi secara berangsur-angsur. Ya. Secara berangsur-angsur. Tidak sekaligus gitu. Ya. Lanjut ayat 24-nya. Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Nah, itu. Jadi agar kita mendapatkan hikmah, kepahaman yang dalam dari Al-Quran, harus bersabar. Ya, makanya kenapa enggak disebutkan secara saklek, ya, bahwa Al-Quran turun, ya, pada malam ini, gitu. Nah, makanya kita cari tahu dulu, belajar dari sini, ya, bahwa di bulan Ramadan Allah akan menurunkan permulaan Al-Quran. Namanya permulaan enggak sekaligus, gitu, ya. Nah, dari permulaan itulah, ya, Allah akan menurunkannya Al-Quran itu kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya, jadi Allah akan memberikan hikmah kepahaman yang dalam tentang Al-Quran ini kepada siapa? Siapa yang Allah kehendaki. Maka harus bersabar. Jadi ada orang yang mencari Lailatul Qadar dari umur sekian sampai sekarang. Yang nggak dapat. Kenapa? Karena belum memahami sampai ke sini, ya. Yang ada nanti hanya sebatas hayalan-hayalan terus. Gitu. Nah, makanya di sini kita harus sabar. Karena Allah menurunkan Al-Qur'annya secara berangsur-angsur. Jadi tidak sekaligus. Seperti itu. Tambah lagi ayatnya. Surat 17 ayat 106. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia. Dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Nah, jadi sekaligus? Enggak. Tapi secara berangsur-angsur. Ya, perlahan-lahan. Supaya apa? Supaya paham. Gitu. Ya, jadi disinilah bulan Ramadan Allah akan menurunkan permulaan Al-Quran, ya, atau istilahnya menurunkan istilahnya hikmah, ya. Apa itu hikmah? Kepahaman yang dalam tentang Al-Quran kepada siapa yang Dia kehendaki secara berangsur-angsur, sehingga manusia itu untuk mendapatkannya harus sabar, gitu. Ya, Rasulullah Muhammad aja berapa tahun, ya. Kalau kita hitung beliau diangkat menjadi nabi umur 40 tahun dan wafat 63 tahun, berarti ada jeda waktu berapa? 23 tahun. Makanya Al-Quran turun kepada Rasulullah kalau dibulatkan kurang lebih secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Kalau dibulatkan. Ya. Nah, kita nggak mungkin, ya, satu malam bisa mendapatkan hikmah tersebut. Nggak mungkin. Makanya disinilah harus dibutuhkan kesabaran. Seperti itu. Nah, tambah lagi ayatnya. Surat 16, surat 6, ayat 115. 6, ayat 115. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu, Al-Quran, sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimat-kalimatnya. Dan Dialah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Nah, jadi kita diturunkan hikmah Al-Quran secara berangsur-angsur sampai nanti mendapatkan, ya, kalimat-kalimat yang benar dan adil. Karena di dalam ayat-ayat Al-Quran itu mengandung kesempurnaan kalimat-kalimat Tuhan. Jadi kita nggak bisa merubahnya, ya. Kita nggak bisa merubahnya. Nah, makanya di sinilah nanti kita akan mendapatkan hikmah ilmu dari kalimat-kalimat yang benar dan adil tersebut, gitu. Nah, dari gambaran ini sepintas kita bisa memahami bahwa di bulan Ramadan Allah menurunkan Quran. Dan Dia turunkan pada malam yang diberkahi. Ya.
Nah, karena yang diturunkan awal dari kepahaman yang dalam tentang Quran untuk manusia supaya jadi pedoman hidup, Allah turunkannya berangsur-angsur. Sehingga kita dibutuhkan kesabaran, ya, agar kita mendapatkan ayat-ayat Al-Quran atau kalimat-kalimat yang benar dan adil dari Allah. Karena kalimat-kalimat dalam Al-Quran itu adalah sudah sempurna. Itu adalah kalimat-kalimat yang diturunkan oleh Allah dalam kitab sucinya. Jadi tidak bisa kita merubah seperti itu. Nah, makanya nanti ini Al-Quran, ya, kita buka surat 35 ayat 32. Surat 35 ayat 32. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Jadi ini nanti kitab Al-Quran ini akan diwariskan kepada siapa? Orang yang terpilih. Nah, tapi nanti dalam pemilihan tersebut, endingnya nanti ya ada yang menganiaya diri sendiri, ya, ada yang di pertengahan, dan juga ada yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Maksudnya apa? Jadi nanti yang akan mewarisi kitab ini, ya, ini Allah pilih nih, si A, si B, si C sembang. Nah, si A ternyata terpilih karena dia sering berbuat baik dahulu, gitu. Sehingga begitu dia mendapatkan hikmah ilmu, kepahaman yang dalam, kalimat-kalimat yang adil dari Allah, ya, dia praktekkan dengan kebaikan-kebaikan. Nanti ada si B, ya, dia mendapat terpilih juga, diwariskan juga hikmah ilmunya, tapi dia masuk di posisi yang di pertengahan. Ya, kalau menurut pemahaman saya yang di pertengahan itu maksudnya dia memiliki hikmah ilmu tersebut, tapi tadi tidak mau berbagi kepada orang lain, ya, tidak mau mengajak orang lain, gitu. Jadi hanya untuk dirinya aja. Dengan kata lain tidak produktif. Ya. Lalu si C, dia terpilih juga. Tapi dia menganiaya dirinya sendiri. Setelah dia mendapatkan hikmah ilmu, ya, kepahaman yang dalam tentang Al-Quran, akhirnya dipakai untuk apa? Merubah, ya, atau menjual ayat-ayat dengan harga murah. Ya. Atau menjadikan dia Tuhan, yang akhirnya banyak orang yang datang ke dia seolah-olah Tuhan bisa mengatur ini dan itu dan sebagainya. Atau lebih dikenalnya sekarang jadi paranormal dan sebagainya. Jadi banyak di sini nih, ya, ada 3. Jadi nanti orang yang diwarisi kitab tersebut yang Allah pilih, endingnya ada yang menganiaya diri sendiri, ada yang di pertengahan, dan ada yang berbuat kebaikan. Nah, makanya disinilah kita mendapatkan hikmah ilmu, ya, dari perbuatan-perbuatan baik kita yang selama ini kita kerjakan, Allah berikan nanti hikmah ilmu. Ya. Karena janji Allahnya seperti ini. Surat 31. Ayat 1 sampai ayat 3. Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmat, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, itu. Ya. Jadi orang-orang yang mewarisi kitab Al-Quran, ya, dia akan mendapatkan hikmah ilmunya karena perbuatan-perbuatan baik yang selama ini mereka kerjakan. Tilka ayatul kitabil hakim, ya, huda wa rahmatan lil muhsinin. Jadi akan menjadi petunjuk. Jadi Al-Quran itu, ya, Al-Quran itu mengandung hikmah, akan menjadi petunjuk dan rahmat bagi yang berbuat kebaikan. Insya Allah dengan kebaikan-kebaikan yang selama ini kita tanam, dengan kebaikan-kebaikan yang selalu kita jaga,
kita pupuk, ya kita rawat, sehingga kita dipertemukan oleh Allah, ya. Untuk apa? Mendapatkan hikmah ilmu atau kepahaman yang dalam tentang Al-Quran tadi. Seperti itu. Nah, sehingga nanti pada saat kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, ya, kita bisa mendapatkannya atau menghadirkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, di sini kita harus memahami apa itu Lailatul Qadar. Ya. Nah, secara bahasa Lailatul Qadar itu, lail itu artinya malam. Qadar itu artinya kemuliaan. Jadi kalau disebut Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan, seperti itu. Akhirnya banyak orang yang berpendapat tadi dalam hadis-hadisnya, ya, cari Lailatul Qadar malam ganjil atau 10 hari terakhir, ya, atau malam 27. Banyaklah pendapat-pendapatnya. Nah, Allah sendiri bilang seperti ini di dalam Al-Qur'an, ya. Kita buka surat 97 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Nah, itu. Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Gitu kan? Nah, tadi kan banyak yang berpendapat tadi tuh. Malam 21, malam 23, 25, 27, 29. Malam ganjil. Di 10 terakhir bulan Ramadan. Banyak nggak berpendapat seperti itu? Banyak. Makanya setiap akhir Ramadan orang berlomba-lomba untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Gitu. Nah, di sini kita lihat, ya, di surat 89 dari ayat 1 sampai ayat 5. Demi fajar dan malam yang 10 dan yang genap dan yang ganjil dan malam bila berlalu. Pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima oleh orang-orang yang berakal. Nah, jadi kalau orang yang berakal, ya, kalau kita pakai akal kita nih, Allah ngasih tahu kepada kita, ya, demi malam yang 10. Makanya tadi ada yang berpendapat 10 terakhir bulan Ramadan. Demi malam yang genap dan yang ganjil. Ada yang bilang malam-malam ganjil. Nah, mau malam 10 terakhir Ramadan, mau malam genap, mau malam ganjil, pasti malam itu akan berlalu. Pasti malam itu akan berlalu. Baik malam ganjil, malam genap, 10 terakhir pasti akan berlalu. Cuman yang jadi pertanyaannya di ayat 5 di sini. Pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima oleh orang yang berakal. Berarti jangan sampai malam-malam tadi hanya berlalu begitu saja. Nah, di sini Allah kasih tahu di malam itu ada sumpah yang dapat diterima oleh orang yang berakal. Maksudnya di sini apa? Sumpah apa yang bisa kita terima? Allah pernah bersumpah apa di sini nih, gitu. Ya. Nah, makanya kita buka surat 56 ayat 75 sampai 77. Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahui. Nah, jadi kalau kita tahu sumpahnya itu adalah sumpah yang besar. Apa isi sumpahnya? Lanjut. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Nah, berarti isi sumpah Allah yang besar tadi isinya apa? Memberitahukan kepada kita bahwa Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Seperti itu. Ya. Jadi sekarang kalau kita ditanya, tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lail tadi artinya apa? Malam. Ya. Qadar artinya apa? Kemuliaan. Nah, pertanyaannya, di malam kemuliaan itu yang mulia apanya? Yang dimuliakan apa? Allah bilang, Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat
mulia. Ya. Lalu di surat 50 ayat 1 juga Allah tekankan lagi. 50 ayat 1. Demi Al-Quran yang sangat mulia. Nah, wal Qur'anul Majid. Jadi Al-Quran yang sangat mulia. Berarti kalau kita ya memahami Lail adalah malam, Qadar adalah kemuliaan. Berarti di malam kemuliaan itu yang Allah bersumpah bahwa di malam itu Al-Qur'anlah yang sangat mulia. Jadi yang dimuliakan di situ apa? Al-Qur'an. Nah, berarti kalau kita sudah memahami ya, Lail artinya tadi malam. Kalau kita bicara malam, malam identik dengan apa, Bu? Gelap. Betul. Malam identik dengan gelap. Ya. Nah, kemuliaan tadi identik dengan apa? Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an yang sangat mulia. Siapa yang ngomong? Allah sendiri, sampai Allah bersumpah. Makanya orang ribut ganjil genap 10 terakhir ya. Tapi kalau dia tidak mendapatkan sumpah tadi, tidak memahami sumpah tadi, dapat nggak Lailatul Qadar? Enggak. Yang ada jadi penghayal terus. Nah, di sini coba kita jangan jadi penghayal terus, tapi kita pahami betul ini petunjuk Allah. Oh, ternyata ya Allah bilang di surat Al-Qadar tadi ya, surat 97 ayat 1 dan 2 tadi ya, yang mana Allah bilang sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Ya. Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Gitu kan? Nah, berarti di sini Allah udah kasih tahu bahwa Allah akan menurunkan malam kemuliaan. Jadi yang dimuliakan apa? Al-Qur'annya. Kenapa Al-Qur'an yang dimuliakan? Karena tadi Lail artinya malam, malam identik dengan gelap. Kemuliaan artinya Al-Qur'an, Al-Qur'an identik dengan cahaya. Sehingga nanti manusia akan dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Nah, makanya di surat 97 ayat 3-nya, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Gitu kan? Nah, apa maksud malam itu, kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan? Ya, di sini saya mengutip pendapat ya. Nah, mengutip pendapat dari Syekh Abdul Halim Mahmud dalam Syair Ramadan, menghitung 1000 bulan itu setara dengan 83 tahun 4 bulan. Nah, dia mengartikan 1000 bulan itu kepada waktu. Ya. Jadi si Syekh ini mengartikan 1000 bulannya kepada waktu. 1000 bulan adalah 83 tahun 4 bulan. Itu merupakan standar umum untuk umur manusia. Berarti kalau kita nggak nyampe 83 tahun, ya berarti gimana ya? Ya itulah pendapat namanya juga ya. Nah, itu merupakan standar umur manusia. Lalu di sini Lailatul Qadar lebih baik dari umur manusia, dari umur setiap manusia. Baik umur manusia di masa lalu maupun umur manusia di masa mendatang. Intinya Lailatul Qadar lebih baik dari usia manusia. Itu menurut Syekh Abdul Halim. Nah, kalau menurut Syekh Abdul Halim tadi, 1000 bulan ini diartikan dengan waktu ya selama 83 tahun 4 bulan. Apakah kita yakin akan sampai di umur tersebut? Belum tentu. Jadi intinya Lailatul Qadar itu lebih baik dari umur tersebut. Yang jadi pertanyaannya, terus kalau dipahami dengan waktu 1000 bulan, efeknya kepada kita apa? Yang didapatkan apa? Gitu kan? Nah, makanya di sini saya ingin mencoba ya untuk membuka hati dan pikiran kita. Di saat kita mendengar kata bulan, ya, kalau menurut Ibu, ya, kalau kita mendengar kata bulan, orang persepsinya pasti berbeda-beda. Kalau menurut Ibu apa? Kalau bulan itu identik dengan apa, Bu? Waktu. Ya, menurut
Abdul Halim tadi identik dengan waktu. Ini saya ingin nanya ya. Kalau ibu sendiri kalau mendengar kata bulan, kalau tadi kan mendengar kata malam identik dengan gelap. Kalau mendengar kata bulan, Suatu yang terang. terang. Ya. Berarti di sini di saat kita mendengar katakan ada bulan, ada matahari, ya. Kita bicara bukan bulan yang waktu ya. Pada saat kita mendengar kata matahari, matahari selalu ngapain, Bu? Bersinar. Bersinar. Kalau bulan? Sinar juga. Namanya bersinar berarti ada sumber sinarnya. Kalau bulan ada sumber sinarnya enggak? Tidak ada. Dia memantulkan dari cahaya matahari. Nah, makanya matahari bersinar, kalau bulan Memantulkan. Biasanya disebut apa? Bercahaya. Matahari bersinar, bulan bercahaya. Apa bedanya sinar dengan cahaya? Kalau sinar ada sumber apinya, kalau cahaya pantulan dari sumber api tersebut, dari sinar tersebut, gitu. Sampai sini paham? Nah, coba kita buka surat 10 ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzilah-manzilah atau tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Nah, jadi di surat 10 Yunus ayat 5 Allah menjelaskan di sini ya, yang pertama tentang matahari dan bulan. Matahari bersinar, bulan bercahaya. Baru di situ ada hitungan waktu. Gitu enggak? Iya. Nah, makanya saya tidak bicara waktu. Ya, kalau menurut Syekh tadi Syekh Abdul Halim ya, dia bicaranya waktu. Kalau saya di sini memahaminya bulan itu adalah cahaya. Gitu. Nah, sekarang kalau kita memahami ya, kembali ke surat Al-Qadar tadi ya. Di surat 97 ayat 3, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan ya. Bulan artinya tadi apa? Cahaya. Berarti malam itu lebih besar cahayanya. 1000 cahaya. Gitu kan? Nah, sekarang yang menjadi cahaya di sini apa? Yang menjadi cahayanya itu apa? Gitu. Ya, kita buka surat 4 ayat 174. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhannya, Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, Al-Quran. Nah, jadi cahaya yang terang benderang, yang lebih baik dari 1000 bulan atau 1000 cahaya, itu apa? Al-Quran. Ya. Nah, makanya tadi Allah bilang bahwasannya Allah akan menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dalam artinya apa? Jadi Allah turunkan Al-Quran pada malam itu dan akan menerangi kehidupan kita. Sebagai penerang ya? Ya. Akan menerangi kehidupan kita. Gitu. Tambah lagi ayatnya. Ini banyak ayatnya soalnya nih. Surat 42 ayat 52. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab Al-Quran dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami.
Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, jadi di sini Allah menjadikan Al-Quran itu apa? Cahaya. Cahaya. Nah, jadi apa yang lebih baik dari 1000 bulan di sini, ya? Yang lebih dari 1000 cahaya di sini apa? Al-Quran. Al-Quran. Jadi kalau hitungan waktu 84 tahun, ya 83 tahun 4 bulan, ya silakan aja. Tapi kalau saya mengartikan bulan di sini sebagai cahaya, kayaknya nyambung ya dengan awalnya. Allah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Yaitu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 Maksudnya bulan. apa? Jika Al-Qurannya menjadi cahaya dalam kehidupan kita, itu akan lebih baik cahayanya daripada 1000 bulan. Itu maksudnya. Iya, iya. Sampai sini paham? Paham, paham. Nah, tambah lagi ayatnya. Surat 14 ayat 1. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Nah, setelah kita memahami bahwa Al-Quran sebagai cahaya, ya Allah turunkan ya Al-Quran tadi untuk mengeluarkan manusia dari gelap. Nah, lail tadi ya, malam identik dengan gelap kepada cahaya yang terang benderang, yaitu apa? Al-Quran. Jadi Al-Quran itu nanti akan mengeluarkan manusia itu dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Jadi orang yang mengharap Lailatul Qadar, ya, berarti dia mengharap dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Dengan apa? Dengan kitab itu. Kitab apa? Ya Al-Quran. Gitu. Kita buka lagi. Surat 5 ayat 16. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang, benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Nah, jadi dengan kitab itu atau dengan malam itu? Kitab Pak kan jadi cahaya. Iya. Jadi orang yang mencari Lailatul Qadar mungkin nggak bisa menghadirkan Lailatul Qadar dalam hidupnya. Kalau kita tidak memahami konsep seperti ini, nggak mungkin. Hanya jadi penghayal terus. Selalu mencari angin yang sepoi-sepoi. Selalu mencari matahari yang terbitnya panasnya tidak terlalu panas. Yang dicari seperti itu. Sampai kapanpun tidak bisa menghadirkan itu Lailatul Qadar dalam hidup kita. Tapi kalau kita memahami seperti ini, ya, bahwa Allah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Itulah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Maksudnya apa? Jadi kalau orang tersebut diturunkan Al-Quran, dia akan mendapatkan sinar, cahaya yang lebih terang dari 1000 bulan. Gitu. Hidupnya nggak sia-sia, jadi tahu isinya. Nah, kenapa? Karena kalau dia udah diturunkan cahaya, ya, Al-Quran tadi dalam kehidupannya, maka dia akan dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya tadi. Jadi akan ditunjuki oleh Allah menuju ridhonya, diselamatkan. Ya, dan juga selalu dibimbing kepada jalan yang lurus. Gitu. Nah, untuk mendapatkan cahaya tadi prosesnya, ya, tidak mudah. Makanya Allah di surat 97 ayat 4-nya, ya. Surat Al-Qadar ayat 4 Allah bilang seperti ini. Nah, silakan baca lagi.
Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Nah, jadi di sini nanti Allah akan utus siapa? Jibril. Tugas malaikat Jibril ngapain sih, Bu? Menyampaikan wahyu. Nah, pertanyaannya malaikat Jibril sampai sekarang masih bekerja atau udah pensiun? Kerja terus sampai kita mati. Jadi kalau malaikat Jibril udah pensiun makan gaji buta, ngapain Allah ciptakan? Kan gitu. Iya. Nah, tapi Allah ciptakan para malaikat, khususnya malaikat Jibril, yang ditugaskan oleh Allah untuk mengatur segala urusan. Nah, urusannya malaikat Jibril apa? Menyampaikan wahyu. Kan gitu. Ya. Nah, makanya Allah kasih tahu kepada kita, surat 81 ayat 19. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, Jibril. Nah, jadi tugas Jibril ngapain di sini? Membawa firman Allah. Nah, membawa firman Allah. Dibawa kemana oleh malaikat Jibril? Ke orang yang dipilih sama Allah ya. Nah, gitu. Ya. Nah, karena sampai sekarang malaikat Jibril masih bekerja, ya dia sekarang berarti sedang mencari. Nah, mencari siapa? Orang-orang yang terpilih tadi, gitu. Akhirnya diberikan oleh malaikat Jibril ya kepahaman yang dalam tentang Al-Qur'an. Surat 2 ayat 97. Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah. Membenarkan apa kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Nah, jadi tugas Jibril ngapain di sini? Menyampaikan wahyu kepada siapa? Pada orang pilihan Allah. Menyampaikannya kemana? Ke dalam hatinya. Nah, itu. Kolbu ya, Pak. Jadi di sini nanti malaikat Jibril ya akan memberikan untuk kita kepahaman yang dalam tentang Al-Qur'an. Ya, jadi dia akan memberikan untuk kita hikmah ilmu dari ayat yang sedang kita baca. Gitu. Ya, tambah lagi ayatnya biar makin yakin. Kita buka surat 26. Ayat 192 sampai 194. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Jadi Quran itu diturunkan dari siapa? Dari Allah. Dari Allah. Lanjut. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, Jibril. Nah, yang bawanya siapa? Allah langsung atau melalui utusannya? Jibril. Nah, melalui utusannya, malaikat Jibril. Ya, lanjut. Ke dalam hatimu Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Nah, di sini alal kolbika. Nah, tapi ada dalam kurung Muhammad. Gak apa-apa lah, karena yang pertama kali ya diturunkan wahyu Allah ya kepada Rasul yang mulia Nabi Muhammad. Pertanyaannya, apakah malaikat Jibril hanya menurunkan wahyunya ini kepada Nabi Muhammad? Enggak, ke semua orang pilihan Allah. Kalau wahyu diturunkan wahyu Muhammad. Iya. Nah, tapi hikmah ilmu ya Al-Qur'annya kan Al-Qur'an nggak nambah lagi ayatnya, nggak berkurang tidak bertambah kan gitu. Karena sudah sempurna kan tadi, ya sudah sempurna diturunkan. Ya. Nah, makanya malaikat Jibril sekarang tugasnya ngapain? Memberikan kepahaman dari ayat-ayat Al-Qur'an yang dibaca oleh manusia. Makanya tugas malaikat Jibril ya membawa turun ya apa yang dibawa turun hikmah ilmu kepahaman yang dalam tentang Al-Qur'an kepada siapa? Kepada hatimu. Munya di sini siapa? Manusia. Manusianya siapa? Orang-orang pilihan Allah. Mau nggak kita masuk di dalamnya? Maulah. Pede atau saya aja Pak manusianya. Gitu.
Saya manusianya. Iya dong, harus pede. Ya, jadi jangan sampai kita selama ini berharap Lailatul Qadar karena nggak paham konsep ini, akhirnya apa? Jadi penghayal yang nyata. Tiap bulan Ramadan yang dicari angin sepoi-sepoi, ya, yang dicari hanya suara gemericik air, yang dicari hanya sinar matahari yang bersinarnya tidak terlalu panas, ya. Jadi kan maaf, itu kan tanda-tanda alam seperti itu. Terus bisa nggak menghadirkan Lailatul Qadar dalam diri kita? Alam aja sampai dia sampai Isa menunjukkan jati dirinya seperti itu, ya, matahari dengan sinarnya tadi, ya, angin dengan sepoi-sepoinya, air dengan suara gemericiknya. Lah terus kita ngapain? Apa yang didapat? Kan gitu. Nah, makanya disinilah, ya, Al-Quran Allah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya, berarti di malam itu, ya, Allah menurunkan cahaya Al-Quran kepada siapa yang Dia kehendaki. Nah, lalu Allah mengutus malaikat Jibril untuk menurunkan Al-Quran tersebut, hikmah ilmu Al-Quran tersebut kepada orang yang terpilih. Ya. Nah, orang yang terpilih di sinilah akhirnya dia mendapatkan hikmah ilmunya, ya, sehingga Qur'annya menjadi cahaya yang bisa menyinari lebih baik dari 1000 bulan. Seperti itu. Ya. Nah, makanya di sini, ya, tambah lagi ayatnya, surat 16 ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Ruhul Kudus Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Nah, inilah orang yang kelak akan mendapatkan yang disebut malam yang lebih baik dari 1000 bulan atau yang disebut Lailatul Qadar. Ya. Jadi nanti tugas malaikat Jibril ngapain? Menurunkan Al-Qur'an, ya, ke dalam hati untuk meneguhkan hati orang-orang yang beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri, lil muslimin. Jadi buat orang-orang Islam, orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Seperti itu. Ya. Nah, jadi untuk mendapatkan Lailatul Qadar ini, ya, malaikat Jibril turun tangan langsung. Nah, pertanyaannya, mau nggak kita didatangin malaikat Jibril? Mau. Ya. Nah, nanti bagaimana caranya supaya datangin malaikat Jibril? Nah, ini, ya. Tadi kan Allah bilang, Allah akan menganugerahi kepahaman yang dalam dan Al-Quran kepada siapa? Yang Dia kehendaki. Berarti kalau kita ingin didatangi malaikat Jibril, berarti kita harus menjadi orang yang dikehendaki oleh Allah dulu. Ya, berarti orang yang dikehendaki oleh Allah yang bagaimana? Orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Allah. Terus yang kedua, yang surat 31 tadi kan udah dibaca. Aduh, kodenya. Ya, lupa. Ayat 1 sampai ayat 3 kan mengandung hikmah. Untuk siapa? Orang yang berbuat kebaikan. Nah, itu. Jadi kalau ingin menjadi orang yang dikehendaki oleh Allah, pakai akal, ya. Jadi dalam memutuskan, ya, sesuatu akalnya berjalan. Dalam bertindak, berbuat, pakai akal. Lalu barengi dengan apa? Perbuatan baik. Sehingga nanti Allah akan mengutus malaikat Jibril. Ya, makanya di surat 58 ayat 12 kita baca. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuh. Jika kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, nah Rasul Muhammad kan sudah nggak ada, Bu. Gimana caranya? Sebelum Nabi Muhammad wafat, beliau pernah berwasiat
aku tinggalkan dua perkara supaya kamu tidak sesat dan tidak celaka. Ya, apa itu? Aku wariskan kepadamu Alkitab, Al-Quran, dan As-Sunnah. Sunnah. Itu kan? Nah, berarti kalau kita ingin membicarakan, karena Rasulnya ini sudah tidak ada, yang dibicarakan adalah kitabnya. Ya, Al-Qur'annya. Maka kalau kita mau ya membicarakan atau mengajilah, bahasa kerennya mah gitu kan. Jadi sebelum ngaji suruh ngapain? Sedekah dulu. Kenapa? Karena itu lebih bersih. Kenapa harus sedekah? Yang akan kita baca ayat-ayat suci. Yang membacanya harus suci. Dan nanti ini Quran akan disimpan di tempat yang suci. Di mana? Kolbu kita. Jadi kalau hati dan pikirannya masih penuh dengan rasa iri, dengki, benci, dendam, jangan harap ini Quran akan menjadi hikmah ilmu buat kita. Jangan harap kita akan mudah memahaminya. Karena apa? Karena hatinya belum bersih. Makanya Allah perintahkan untuk bersedekah sebagai pembersih hatinya. Gitu. Ya, sampai sini paham? Paham, Pak. Oke. Nah, Berbuat baik jadi kita lanjut. Ya, saya review lagi. Ini selalu saya ulang-ulang. Supaya apa? Supaya nggak lupa. Ya, bahwasanya ya kita baca surat Al-Qadar tadi ya, surat 97 ayat 1 sampai ayat 5 ya. Kita ulang. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Jadi Allah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Ya, atau yang disebut malam Lailatul Qadar. Gitu kan? Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lail artinya tadi apa? Malam. Itu malam. Malam identik dengan apa? Gelap. Qadar artinya apa? Kemuliaan. Yang dimuliakan di malam itu apa? Turunnya Al-Qur'an. Al-Quran. Karena di malam itu ada sumpah Allah. Ingat ya. Di malam itu ada sumpah Allah yang sangat besar. Apa isi sumpahnya? Al-Quran bacaan yang sangat mulia. Ya. Mungkin nggak bacaan yang sangat mulia tadi bisa memuliakan kita. Kalau yang dibacanya nggak paham. Nggak mungkin. Kan gitu. Nah makanya di sini ya. Allah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Berarti malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, bulan identik dengan apa? Cahaya. Berarti malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 cahaya. 1000 cahaya. Ya, yang menjadi cahaya di sini adalah apa? Al-Quran. Al-Quran lagi. Jadi yang mulia Al-Quran, yang lebih baik dari 1000 cahaya juga Al-Quran. Nah, untuk mendapatkan ini semua, Allah mengutus pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Nah, malaikat Jibril tugasnya ngapain? Mengatur segala urusan di sini. Menyampaikan wahyu. Nah, wahyunya sudah sempurna diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yaitu apa? Al-Quran. Berarti malaikat Jibril akan membawa apa? Kepahaman yang dalam tentang ayat-ayatnya. Gitu kan? Nah, dia akan memberikan kepahamannya kepada siapa? Kepada orang yang dipilih sama Allah. Siapa orang yang dipilih oleh Allah? Harus pede. Kita lah. Kita yang mana? Yang bersih, yang berbuat baik, yang bersedekah. Dan pakai akal dalam berbuatnya. Gitu. Iya, tadi ada kata-katanya. Harus cerdas. Nabi Muhammad aja cerdas, pintar, makanya malaikat Jibril datang. Ya orang yang nggak mau mikir ya baru boleh datangin malaikat Jibril, semut ogah nyamperinnya gitu. Ya. Nah, jadi disinilah tugas malaikat Jibril nanti. Tugasnya ngapain? Memberikan kepahaman yang dalam kepada hati manusia yang dipilih oleh Allah. Ya, agar menjadi orang yang terpilih supaya datangin malaikat Jibril, kita harus menjadi orang yang selalu mempergunakan akalnya.
Dan kita harus selalu berbuat kebaikan. Ya. Dan juga kita sabar dalam menerima kepahamannya. Karena Allah menurunkan Al-Qur'annya secara berangsur-angsur dan bertahap. Jadi kudu sabar. Ya. Jadi jangan tergesa-gesa ingin cepat-cepat menguasai Al-Qur'an, ya. Nah, makanya di surat pengen katam. Surat 75 ayat 16 Allah bilang seperti ini. Janganlah kamu gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Nah, jadi boleh nggak di saat kita membacanya ingin cepat-cepat paham? Nggak mungkin. Kenapa? Kepahaman tadi berangsur-angsur. Jujur saya sendiri merasakan seperti itu. Di saat saya memahami surat yang sama, ya, cuma surat sekian, ayat sekian, surat yang sama. Pertama saya dapat kepahamannya, permulaan saya mendapatkan hikmah ilmunya, pahamnya dari ayat ini tentang A. Gitu kan? Nah, begitu nanti dapat berapa lama, bisa sebulan, bisa setahun, atau beberapa waktu kemudian, baca lagi ayat yang sama, ya, surat yang sama, ayat yang sama, kepahamannya nambah lagi, jadi A+1. Bisa A+2, jadi nanti terus dikasih hikmah ilmu tersebut kepahamannya, gitu. Jadi akan terus bertambah terus seperti itu. Nah, makanya kata Allah, jangan kamu gerakan lidahmu untuk membaca Quran itu karena hendak cepat-cepat ingin menguasainya, ingin cepat-cepat paham. Gak bisa, tapi berangsur-angsur. Lanjut. Sungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Nah, nanti yang akan mengumpulkan di dada kita, yang membuat kita paham, mengerti, pandai, ya, siapa? Allah. Kami di sini. Kami itu tunggal atau banyak? Jamak? Banyak dong. Kami itu berarti ada Allah, ada malaikat, dan ada manusia. Jadi manusianya siapa? Bisa melalui perantara guru-guru kita atau sahabat kita, ya. Dan juga bisa melalui perantara malaikat Jibril tadi. Jadi ada Allah, ada malaikat, dan ada manusia. Makanya disebut kami. Gitu. Ya. Jadi yang akan mengumpulkan di dada kita, yang memberikan hikmah ilmunya siapa? Allah, malaikat dan manusia tadi. Makanya disebut kami. Nah, lanjut. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Nah, setelah selesai, ya, memahami, mendapatkan hikmah ilmu, ya, dari bacaan yang kita baca tadi, sudah diapain? Diamalkan, yaitu ikutilah. Ya, praktekin. Nah, cuman dalam prakteknya harus pakai apa? Akal. Ya. Maka ikutilah bacaan tadi. Lanjut. Kemudian, sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Nah, nanti si kami tadi akan memberikan apa? Penjelasan. Nambah lagi nggak hikmahnya? Nambah. Nambah lagi nggak ilmunya? Nambah. Itu. Asalkan tadi beres membaca, suruh diapain? Diikuti. Ikutinya dengan cara bagaimana? Akal. Praktekkan. Prakteknya bagaimana? Tetap dengan belajar. Nah, contoh surat 12 ayat 22. Dan tatkala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, kenapa di sini dikasih hikmah dan ilmu? Tatkala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Kenapa Allah berikan nih setelah dewasa? Seumpamanya Bu Tuti sudah dewasa, Allah kasih hikmah dan ilmu. Kenapa? Demikianlah kami memberi balasan kepada yang baru berbuat baik. Berbuat baik. Nah, berarti nanti prakteknya dalam kehidupan sehari kita, setelah diberikan oleh Allah hikmah dan ilmu, ikuti bacaan tadi dengan apa? Dengan akal dan berbuat baik. Nah, itu. Ya. Sesuai dengan perintah Allahnya, surat 16 ayat 30.
Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, Allah telah menurunkan kebaikan. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat pembalasan yang baik. Dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. Nah, itu. Ya. Jadi, malaikat Jibril akan memberikan kepahaman yang dalam tentang Al-Quran kepada orang yang dikehendaki. Nah, agar kita termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah, makanya kita harus selalu pakai akal dan selalu berbuat kebaikan. Sehingga kita mendapatkan ya cahaya yang lebih baik dari 1000 bulan. Apa itu? Hikmah ilmu Al-Quran. Ya. Sehingga nanti di surat Al-Qadar ayat 5-nya ya. Surat 97 ayat 5. Salamun hihatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Maksudnya apa? Dari gelap terbitlah terang. Maksudnya apa dari gelap terbitlah terang? Paham. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dari yang susah menjadi senang. Dari yang sedih menjadi bahagia. Dari yang miskin jadi sejahtera. Itulah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar tadi. Dia akan mendapatkan kesejahteraan sampai dengan terbit fajar. Ya. Nah, makanya di surat 57 ayat 9. Allah bilang seperti ini. Ibu-ibu ada yang mau baca, Pak? Oke deh, saya baca lagi. Ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang menurunkan kepada hambanya ayat-ayat yang terang, Al-Quran, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar maha penyantun lagi maha penyayang terhadapmu. Itu. Ya. Jadi Allah akan memberikan kesejahteraan sampai terbit fajar. Maksudnya apa? Ini ya dari gelap menuju cahaya yang terang. Kalau fajar itu apa sih? Terang. Fajar. Matahari. Terbit matahari disebut fajar. Nah, berarti bersinar, bagi ya, orang yang telah mendapatkan bersinar cahaya dari Al-Quran tadi, dia akan seperti matahari yang bisa menyinari. Bermanfaat hidupnya untuk orang banyak. Oke. Poinnya itu. Ya. Jadi endingnya dia akan hidup bermanfaat bagi orang banyak. Makanya bisa nggak menghadirkan Lailatul Qadar dengan sistem seperti ini? Bisa. Bisa. Harusnya bisa. Ya. Jadi jangan sampai kita selama ini memahami Lailatul Qadar hanya jadi khayalan dan harapan yang berangan-angan kosong. Nah, itulah iblis setan yang selalu memberikan harapan-harapan kosong tadi. Nah, makanya mari kita kembali kepada petunjuk Allah bahwa orang yang ingin menghadirkan Lailatul Qadar, kembalilah kepada Al-Quran. Kenapa? Karena malam itu Allah menurunkan permulaan Al-Quran sebagai pedoman petunjuk bagi manusia secara berangsur-angsur. Jadi nggak sekaligus. Makanya mari kita mendapatkan Lailatul Qadarnya tidak hanya bulan Ramadan. Beres Ramadan, terus setiap hari bila perlu kita Ramadan terus. Ya. Iya. Jadi tiap hari nanti kita mendapatkan Lailatul Qadar. Dalam artian apa? Kita mendapatkan hikmah ilmu yang dalam tentang Al-Quran. Sehingga Quran yang menjadi cahaya yang menyinari jagat raya ini. Sehingga Quran yang menjadi cahaya yang bisa menerangi lebih terang dari 1000 bulan. Sehingga kita bisa mendapatkan kesejahteraan sampai terbit fajar. Kita akan bisa selalu menyinari, memberikan kesejahteraan, memberikan kebaikan kepada alam semesta ini. Gitu. Karena kita membawa apa? Cahaya yang lebih baik dari 1000 bulan tadi. Jadi hidupnya akan bermanfaat. Ya. Nah, pertanyaannya supaya Qurannya jadi cahaya berarti Qurannya harus disimpan di mana? Di kolbu. Nah, itu. Surat 29 ayat 49.
Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Nah, sehingga nanti si ayat Al-Quran tadi akan tersimpan di mana? Di dalam dada. Jadi kalau hati dan pikiran kita sudah terisi ayat-ayat Allah, berarti kita terisi dengan cahayanya Allah. Kalau udah terisi dengan cahayanya Allah, kita pasti dalam sikap perilaku, ucapan, perkataan, kita harus tanya dulu, ya Allah, apa yang harus saya kerjakan? Apa yang harus saya perbuat? Apakah ini sudah sesuai dengan petunjukmu? Apakah ini sudah sesuai dengan kehendakmu? Seperti itu. Sehingga nanti ada yang disebut kretek di hati. Nah, lalu kretek, utek, gerak. Ya, kardus miasi yang agak besar. Taruh di sana mau ngasih baju sama orang. Siap, Bu Dokter Dece, nanti kardusnya disiapin. Ya, jadi disinilah kita berpikir, ya, kalau kita ingin mendapatkan cahaya dari Al-Quran tadi, ayat-ayat yang kita baca, pelajari, pahami tadi, simpan di dalam hati kita, di dalam sudur kita, di dalam kolbu kita. Sehingga nanti ayat-ayat tadi menjadi cahaya yang akan menyinari kehidupan kita. Gitu. Ya. Nah, kalau hati dan pikiran kita sudah terisi ayat-ayat Allah, ya ini janji Allah, ya. Surat 20 ayat 2. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Nah, jadi kalau ayat Al-Quran udah jadi cahaya, sudah tersimpan di dalam kolbu kita, kira-kira kehidupan kita susah atau sulit? Sejahtera. Nah, mudah. Mudah. Dalam artian apapun masalah kita ada jalan keluarnya, dimudahkan oleh Allah. Ya, gitu. Nah, makanya disinilah kesejahteraan nanti Allah akan berikan kepada kita. Kebahagiaan Allah akan berikan kepada kita. Dan apapun yang menimpa kita, itu mendidik kita untuk selalu sabar. Dikasih kesenangan kita sabar, dikasih penderitaan pun kita sabar. Sehingga Allah akan mengeluarkan kita dari kesusahan tadi. Gitu. Ya, makanya disinilah Lailatul Qadar. Ya, yang selama ini kita cari, yang selama ini kita rindukan, yang selama ini kita dambakan supaya hadir dalam kehidupan kita. Jadi jangan sampai kita selama ini mencari Lailatul Qadar, ya, dengan beritikaf di masjid, beritikaf, kurang tidur, besoknya yang ada sakit, masuk angin. Berarti dapat apa kalau begitu? Nggak dapat apa-apa. Ya, tapi mari kita isi, ya, untuk mendapatkan Lailatul Qadar tadi dengan beritikaf, ya, baik di masjid ataupun di rumah, ya. Lalu juga niatkan bahwa kita beritikaf ini karena Allah, ya. Nawaitu itikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Jadi saya beritikaf baik di masjid, ya. Masjid itu artinya apa? Masjid itu artinya tempat yang suci. Tempat yang suci itu bisa masjid yang berupa bangunan atau masjid yang ada di dalam kolbu kita atau masjid yang ada di rumah kita. Ini tempat ibadah, ya. Nah, jadi di sini kita niatkan karena Allah Ta'ala. Kita mencari apa? Ridhonya. Sehingga kita mendapatkan hikmah ilmu, ya, dari apa yang menjadi pedoman hidup kita. Nah, makanya itikafnya isi dengan, ya, sholat sunnah, ya, lalu isi dengan membaca, mempelajari, memahami Al-Quran. Gitu. Jadi jangan sampai itikaf begadang melek, wah nunggu Lailatul Qadar, gitu kan. Pindah tidur doang. Atau nggak tidur, cuman nggak, ya, ngobrol doang, ngegosip, menggunjing. Lebih baik kita baca, pelajari, pahami Al-Quran. Seperti itu. Ya. Nah, makanya pada malam itu, ya, Allah berikan kesejahteraan sampai terbit fajar. Seperti itu. Nah, Allah bilang lagi, ya, kita buka surat 6 ayat 54. Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami itu datang kepadamu, maka katakanlah, Salamun alaikum. Tuhanmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang
yaitu bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, itu. Jadi di sini Allah kasih tahu kepada kita, buat orang-orang yang yakin kepada ayat-ayat Allah, ya, lalu datang kepadamu, katakanlah salamun alaikum, ya, kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadamu, ya, artinya itu. Nah, di sini mereka, ya, udah ditetapkan oleh Allah. Jadi Tuhanmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Jadi buat mereka yang yakin sama Quran, dia akan selalu mengintrospeksi diri. Karena Pak, mungkin dia telah berbuat kejahatan atau berbuat salah. Karena kejahilan atau karena kebodohan kita. Kemudian ia bertobat setelah mengerjakannya. Mengadakan perbaikan. Maksudnya apa? Jadi setelah kita membaca, mempelajari, memahami Quran, introspeksi diri untuk mengadakan perbaikan. Seperti itu. Ya. Jadi jangan sampai udah kita di malam ganjil atau malam 10 membaca, mempelajari, memahami Quran, tapi tidak merubah sikap sifat perilaku kita, ya mohon maaf, ya nggak bakalan dapat Lailatul Qadar, gitu. Tapi kita adakan perubahan dalam hidup kita, gitu, ya. Nah, baca lagi ayatnya, surat 4 ayat 31. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang, kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, surga. Nah, itu, ya. Jadi mengadakan perubahan jangan apa? Menjauhi diri dari dosa-dosa, baik yang besar maupun yang kecil. Jadi udahlah mulai kita. Contoh dosa yang kecil apa? Dosa yang Sholatnya kecil lalai. Sholatnya lalai. Selain itu, dosa yang kecil. Kalau itu mau udah kelihatan dosa besar atau meninggalkan kewajiban, nah Bu. Yang lalai. Kecil. Apa ya? Yang kecil yang sering kita kerjakan. Ngegunjing. Kadang kita nganggap sepele. Apa? Gibah. Nah, bisa gibah, mengunjing. Ada lagi. Berbohong kali ya. Eta. So kadang kita sering banget itu. Atuhnya. Ya, makanya mulai dari sekarang jauhi itu, ya, baik dosa besar maupun dosa kecilnya. Ya, jadi jangan suka bohong lah, asal ngomong begitu, ya. Nah, makanya di sinilah dengan adanya Lailatul Qadar tadi, ya, kita bisa memahami melalui petunjuk Allah ini, mudah-mudahan terbuka hati dan pikiran kita. Sehingga Allah menurunkan hikmah ilmu Al-Quran di malam kemuliaan untuk kita. Sebagai cahaya yang terang benderang melebihi dari 1000 bulan. Ya, untuk mendapatkannya Allah akan utus malaikat Jibril yang akan memberikan kepahamannya di dalam hati dan pikiran kita. Agar menjadi orang yang terpilih, maka kita harus selalu pakai akal dalam bertindak berbuat, ya. Lalu hindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbanyak perbuatan-perbuatan baik. Karena dengan kebaikan-kebaikan yang kita tanamkan, Allah akan bukakan, ya, kesempatan kita untuk diberikan hikmah ilmu kepahaman yang dalam. Sehingga jika Quran sudah masuk di dalam hati dan pikiran kita menjadi cahaya, Allah janji, ya, di surat Tuhan tadi ayat 2, kehidupan kita akan selalu diberikan kemudahan oleh Allah. Ya, asalkan kita mau bersabar. Seperti itu. Nah, sehingga untuk mendapatkannya, ya, secara ritualnya tetap kita, ya, punya ritual. Bagaimana mendapatkan Lailatul Qadar? Tadi kan kita memahami Lailatul Qadarnya. Sekarang bagaimana mendapatkannya? Ritualnya seperti apa? Ya, ini saran saya. Ya, 1, kita beritikaf. Tahu itikaf? Nah, apa itu itikaf? Itikaf berdasarkan perkembangan bahasa berasal dari kata itikafa yatakifu itikafa, yang artinya tinggal di suatu tempat. Ya. Berdasarkan istilahnya, itikaf dapat dimaknai dengan berdiam diri di masjid, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui amalan-amalan yang baik. Itu definisi dari itikaf. Lalu dalam sebuah hadis dikatakan, ya,
Dikisahkan dalam sebuah hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukan itikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan hingga beliau wafat. Kemudian istri-istrinya mengerjakan itikaf sepeninggal beliau. Nah, hadis riwayat Bukhari nomor 1886. Nah, dari hadis ini berarti kita disarankan untuk beritikaf. Ya, jadi nanti di 10 Ramadan terakhir kita beritikaf. Tapi kita tahu ya apa yang harus kita kerjakannya karena kita udah paham apa itu Lailatul Qadar. Ya, apa yang harus kita kerjakan saat itikaf? Kita buka surat 51 ayat 17. Silakan. Ibu yang mau baca, Ibu siapa tadi? Boleh siapa? Ya, Oke. siapa aja boleh. Ya. Ibu aja, Bu. Ya, boleh. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Nah, jadi apa yang harus kita kerjakan? Kurangi Beribadah. tidur. Nah, kalau beritikaf berarti mengurangi tidur di malam hari. Ya, jadi kita persiapkan ya untuk mengurangi tidur di malam hari. Apa yang dikerjakannya? Ya, di mengurangi tidur di malam hari tersebut. Ya, surat 73 ayat 1 sampai ayat 6. Hai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sembahyang di malam hari, kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Nah, itu. Jadi sedikit tidur di malam hari, ngapain? Sholat malam dan baca Al-Quran. Nah, cuman saran saya jangan hanya baca, tapi pelajari, pahami. Agar ngerti, baca dengan terjemahannya. Ya, karena di sini kita sedang mencari petunjuk Allah. Bukan ingin mencari pahala dari bacaan, tapi mencari petunjuk. Ingat, ya, cari petunjuk Allah. Nah, baca, pelajari, pahami ayat yang dibaca. Ya, nah, lalu di surat 20 ayat 114. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan, mewahyukannya kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu dan ilmu pengetahuan. Nah, jadi di saat kita membaca Al-Qurannya, doa dulu. Minta apa sama Allahnya? Tambahkan ilmu. Nah, minta ditambahkan hikmah, ilmu, pengetahuan dari ayat yang sedang kita baca. Minta, ya. Jadi nanti di saat kita beritikaf, bangun malam, ya, sholat malam, ya, lalu baca Quran. Yang dibacanya paham. Sebelum baca Quran, ngapain? Berdoa. Minta kepahaman, ya Allah, ya Rabbana, berikanlah hikmah ilmu, ya, atau kepahaman yang dalam tentang Al-Quran dari ayat yang sedang saya baca. Minta. Ya, minta sama Allah. Nah, sebelumnya kan kita sudah berbuat baik dulu dong. Tadi 5812-nya kerjain dulu. Sebelum baca Quran kita sedekah dulu. Jadi sebelum kita beritikaf, siangnya kita sedekah dulu. Nah, jadi setelah sedekah baru ya malamnya bangun malam, sholat malam, ya, baca Quran. Yang dibacanya paham. Sebelum baca doa dulu. Doanya gimana? Ya Allah ya Rabb, berikanlah hikmah ilmu dari ayat yang sedang saya baca. Simpel aja. Robbi jidni ilman warzuqni fahma kalau ingin bahasa Arabnya. Nah, setelah berdoa gitu kan, baru kita baca. Gitu ya. Nah, nanti begitu ada perkataan yang berat, maksudnya apa? Begitu kita baca, oh, baru tahu di surat ini ternyata tulis. Ya, kalau nanti bunyi di dalam hati dan pikiran kita. Kadang kan kita baca nih, ya, dengan artinya. Atau ada ayat yang
duk kena hati gitu kan, nyentuh atau pas gitu kan, tulis. Berarti ada perkataan-perkataan Allah yang menyentuh hati kita gitu. Berarti disitulah Allah sedang memberikan apa? Petunjuk untuk kita tulis. Oh, surat sekian ayat sekian tentang ini, tulis gitu. Ya. Nah, sehingga nanti Allah memberikan untuk kita hikmah ilmunya gitu. Nah, jadi sedikit tidur di malam hari, nah, udah kan? Nah, lanjut di surat 51:18-nya. 51 ayat 18 sampai 23. Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Nah, setelah baca, pelajari, pahami Quran, di akhir malam ngapain? Istighfar. Ah, Mohon ampun. mohon ampunan. Ya, karena di akhir Ramadan ini Allah akan menjauhkan manusia dari siksa neraka. Ya, agar kita dijauhkan dari siksa api neraka, ya kita harus mohon ampun, gitu, supaya kita mendapatkan ampunan tersebut. Nah, lanjut ayat 19-nya. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Nah, pada harta mereka ada hak untuk orang miskin. Berarti ngapain? Sedekah. Sedekah. Ya, jadi besoknya kita sedekah. Ya, untuk apa? Sedekah menghapus dosa dan kesalahan kita. Ya, itu di surat Al-Baqarah ayat 271. Ya, kita belok dulu. Surat 2 ayat 271. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, itu. Ya. Jadi sedekah untuk apa? Jadi sedekah itu untuk apa, Bu? Menghapus Kesalahan. Dosa. Gitu. Nah, makanya setelah mohon ampun, pada harta mereka ada hak untuk orang miskin, ya, yang meminta ataupun yang tidak mendapat bagian. Maksudnya apa? Kita bersedekah kepada mereka, ya, sebagai pembersih hati kita, pembersih kesalahan dan dosa kita, gitu. Lanjut di ayat 20-nya. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Nah, makanya nanti ditunjukkan kekuasaan Allah, ya, dengan matahari tadi yang bersinar, tapi sinarnya tidak terlalu panas. Dengan angin yang sepoi-sepoi membuat kita istilahnya merasa sejuk. Ya. Nah, maksudnya apa? Ini nanti Allah akan beri tanda-tanda kekuasaan Allah tadi bagi yang yakin. Lanjut ayat 21-nya. Dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan? Nah, coba perhatikan diri kita, jangan perhatikan alam aja. Ya. Pada diri kita, apakah selama ini kita mendapatkan petunjuk Allah melalui Al-Qur'an yang kita baca tadi? Nah, makanya kita perhatikan ada berapa ayat yang masuk ke dalam hati kita, yang masuk catatan kita di saat kita membaca, mempelajari, memahami Quran di malam Lailatul Qadar tadi. Gitu. Ya. Lanjut. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Nah, jadi kesejahteraan sampai terbit fajarnya, sejahteranya udah dijamin oleh Allah. Dijamin. Nih, terdapat sebab-sebab rezekimu udah disiapkan. Jangan takut, ya. Ya, dan apa yang dijanjikan kepadamu, kita pernah memohon sama Allah tapi nggak dikabul-kabul. Mudah-mudahan, ya, dengan adanya malam Lailatul Qadar, gitu kan? Turun. Apa yang kita harapkan, yang kita inginkan, ya, dikabul oleh Allah, gitu. Ya. Ayat 23-nya. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi, seperti perkataan yang kamu ucapkan. Amin. Ya, mudah-mudahan Allah kabulkan segala apa yang kita harapkan, yang kita inginkan, yang kita dambakan. Ya, sehingga orang tersebut betul-betul ya memahami Lailatul Qadar dan menghadirkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu, ya. Nah, makanya silakan nanti praktekkan, ya. Sedikit tidur di malam hari,
baca, pelajari, pahami Quran, gitu kan? Nah, di akhir malam mohon ampun, ya. Lalu kita barengi dengan berbagi, bersedekah, ya. Insya Allah, ya. Kalau itu semua kita kerjakan, janji Allah tadi, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita harapkan, Allah akan kabulkan. Sehingga cahaya Al-Quran tadi akan menyinari dalam kehidupan kita, gitu, ya. Jadi Allah akan memberikan untuk kita hikmah ilmu. Allah akan memberikan kepahaman yang dalam tentang Al-Quran. Sehingga kita mendapatkan cahaya yang lebih baik dari 1000 bulan. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mau, Pak Ustadz. Saya dong, mau dong. Silakan, Bu Mila. Ini setiap tahun nih selalu galau. Saya kan masih kerja nih, Pak Ustadz. Pengen gitu kayak orang-orang yang maksudnya bisa itikaf. Nggak usah ke masjid, paling nggak di rumah. Boleh dong, Pak Ustadz. Boleh. Cuma paginya ngantuk setengah mati. Saya di kantor nguap mulu. Bangun jam 2 misalnya gitu ya. Sampai sampai sahur gitu ya, atau jam 1 gitu. Aduh, yang ada di kantor mata saya nggak bisa melek. Bang pulang tuh padahal udah berusaha habis tarawih buru-buru tidur gitu ya, tapi secepat-cepatnya tetap aja rasanya kurang gitu tidur. Saya mesti nunggu pensiun mau itikaf. Itikafnya nunggu pensiun. Iya kalau dikasih umur ya. Nah, jadi yang namanya itikaf artinya tadi apa? Di suatu tempat yang sepi. Berdiam, ya. Jadi itikaf itu artinya tadi apa? Berdiam di satu tempat. Tinggal atau berdiam di suatu tempat. Jadi nggak harus di masjid. Ya, boleh di rumah. Boleh di rumah. Waktunya kapan? Malam. 2/3 malam. Sepertiga malam. Sepertiga malam ya. Kan tadi Allah paling telat sepertiga malam. Nah, ulangi lagi ya, surat 73-nya. Tadi Allah bilang gini ya. Surat 73. Sok, diulang lagi. 73 ayat 3. 1/2. Kalau 1/2 jam berapa? Sekitar jam 2 jam 3 jam 1 ya. 1/2 malam. Kalau 1/2 itu setengah, berarti tengah malam. Tengah malam jam 1. Berarti jam 2 jam 3 ya, Pak Ustadz? Namanya tengah malam. Jam berapa? Tengah 1. Jam 12 jam 00. Oh, Masya Allah. Tengah malam itu jam 00. Kan? Jam 12 malam. Itu namanya 1/2 malam. Kan kita tidur jam 9. Atau kurang dari 1/2 itu sedikit. Berarti jam berapa? Kira-kira jam 1. Kurang dari 1/2. Kurang dari jam 12. Berarti jam 11. Nah, tapi sedikit ya. Kurangnya jangan terlalu banyak. Ya kurang sejam nggak apa-apa. Setengah 12 atau jam 11 gitu kan. Nah, atau lebih dari 1/2 itu. Kalau lebih dari 1/2 nggak ada kata sedikit. Jam 2 itu. Nah, kalau lebih dari 1/2 jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Nah, silahkan atur waktunya. Ya. Jadi yang bekerja tadi betul. Kadang gimana masa kita yang akhirnya merugikan diri sendiri di kantor nguap, ya ngantuk, gitu kan? Nah, ada pembenaran nanti Bu. Ya kan ada hadisnya. Tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Waktu tidur dong. Tapi jangan sampai itu jadi pembenaran, ya. Jangan. Nah, makanya silakan atur waktunya. Allah kasih tuh waktu-waktu tadi. Ibu mau pakai yang mana? Mau yang 1/2 malam jam 12 atau kurang dari jam 12 atau lebih dari jam 12? Intinya kita bisa atur waktu. Kita yang ngatur waktunya. Ya, jadi jangan sampai yang akhirnya, aduh Pak kalau malam nggak bisa. Ya udah. Berarti pakai sesuai dengan keadaan. Jadi ibu baca, pelajari, pahami Qurannya siang hari aja kalau gitu. Nah, asal tidak mengganggu pekerjaan. Tapi kan saya siangnya kerja. Ya udah kalau terlalu banyak alasan balikin lagi ya. Maunya gimana? Gitu aja. Ya. Jadi jangan sampai yang akhirnya kita berharap Lailatul Qadar tapi tidak ada kemauan untuk mengerjakan apa yang diperintahkan Allah tadi. Paling Sabtu Minggu, Dok. Paling Sabtu Minggu, Pak Ustadz.
Ya silahkan. Jadi kan tadi Subuh ya, nggak apa-apa kan ya Kak? ya pokoknya waktunya kapan saja, sesuaikan aja kalau itu mah ya. Pakai yang 1784 ayatnya. Ini ayat umum ya, 17 ayat 84. Sorry. Nah, tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Allah lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Udah pakai ayat ini. Jadi mau waktunya beres sholat subuh, silahkan. Mau waktunya beres sholat duhur, monggo. Ya, sesuaikan dengan keadaan. Yang penting tadi, ya, yang namanya Lailatul Qadar itu kita paham. Ya, jadi jangan sampai menghayal lagi. Ya, kasihan selama ini kita berhayal terus mendapatkan Lailatul Qadar, tapi nggak paham apa itu Lailatul Qadar. Ya, sehingga kita nggak pernah mendapatkan yang namanya cahaya yang terang benderang tadi. Padahal Allah udah jelaskan tadi dalam Al-Quran. Ya, bahwa cahaya yang lebih baik dari 1000 bulan itu apa? Jika Al-Qurannya menjadi pedoman petunjuk ya tersimpan di dalam hati dan pikiran kita. Baru jadi cahaya gitu. Siapa yang memberikan itu? Allah melalui para malaikatnya. Malaikat siapa? Jibril nanti yang akan menjelaskan, memberikan kepahaman dalam hati kita. Ya, sehingga nanti kita diberikan kesejahteraan sampai terbit fajar. Ya, jadi sampai istilahnya kita akan memberikan cahaya yang terang benderang dalam kehidupan kita. Sehingga kita diberikan kemudahan dalam segala urusannya oleh Allah. Ya, diberikan fasilitas-fasilitas yang kita butuhkan oleh Allah. Seperti itu. Ya, jadi silakan ya untuk masalah waktu sesuaikan aja Bu Mila. Ya baik, terima kasih Pak Ustadz. Ya, ada lagi yang mau ditanyain? Terima kasih Kang Ali. Ya, sama-sama Bu Risa. Ada yang mau ditanyakan Bu Risa? Seneng banget saya dengernya. Oke. Mulai ngerti-ngerti, tadi nggak begitu ngerti-ngerti. Udah mulai terbuka. Amin. Atau Bu Dia ada yang mau ditanyakan? Iya Pak Ustadz, maaf kalau jadi mungkin ada yang belum terlalu nyantol. Artinya kalau kita melakukan tadi yang langkah-langkah yang Pak Ustadz katakan, apa segala macam tadi, kurangi tidur, kemudian sholat malam, baca Al-Quran dan terjemahannya dan sebagainya. Tapi kita lakukan di hari malam apapun di luar Ramadan, kita bisa mengharapkan Lailatul Qadar nggak? Nah, pertanyaan yang bagus. Pertanyaan yang bagus. Nggak ragu lagi Pak Ustadz. Oke. Nah, makanya yang namanya Ramadan tadi artinya apa? Yang surat 2 185. Ramadan itu adalah bulan, ya. Bulan Nah, kita buka surat 2 185. Diulang lagi. Bulan turunnya Al-Quran. Nah, bulan turunnya Al-Quran. Jadi Ramadan itu bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Untuk siapa? Seluruh manusia. Nah, untuk manusianya siapa? Siapa saja. Ya, siapa saja. Saya gitu dong. Pede dulu. Kita harus berani pede dulu. Iya, ya, saya. Untuk saya. Nah, berarti yang namanya Ramadan itu berarti di mana Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk buat kita. Kan gitu. Nah, pertanyaannya, apakah setahun sekali nunggu Ramadan yang sakral ini mendapatkan petunjuknya? Ya. Kapan aja sih? Enggak dong. Ya, jadi kita bisa nggak Ramadan tiap hari? Bisa. Bisa. Selain bulan Ramadan. Bisa kalau kita memahaminya sebagai bulan di mana Allah memberikan hikmah ilmu ya tentang Quran. Jadi nggak harus nunggu Ramadan. Ya. Nah, pertanyaannya kan simpel. Nabi Muhammad dulu ya, apakah dia diturunkan wahyu harus nunggu Ramadan dulu? Enggak. Di saat sedang dia berperang aja Allah turunkan wahyu, ya. Padahal bukan bulan Ramadan, gitu kan? Di saat dia sedang istilahnya hijrah diturunkan wahyu, padahal bukan sedang Ramadan, gitu. Nah, jadi intinya di sini, ya, untuk mendapatkan Lailatul Qadar atau lebih malam kemuliaan atau istilahnya keluar dari kegelapan menuju cahaya, gitu kan? Dengan kitab suci yang kita yakini yaitu Al-Quran, berarti untuk mendapatkan hikmah ilmu petunjuk tidak harus menunggu setahun sekali.
Jadi insya Allah kapan saja kita bisa Ramadan. Kapan saja kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi kalau untuk yang sakral, dalam artian yang menjadi momen peringatan, ya itulah yang setahun sekali. Ya, itu momen peringatan. Tapi kalau untuk mendapatkannya, kita bisa kapan saja. Seperti itu, Bu Diah. Ya. Jadi nggak harus nunggu Ramadan. Ya. Terima kasih, Pak Ustaz. Iya. Sama-sama. Bunda ini ada yang mau ditanyakan? Nanti Pak, saya masih di jalan ini sedang ngurus SIM Pak. Nanti Pak, insya Allah. Iya, hati-hati di jalannya ya. Atur nuhun. Biasanya Pak Dokter nggak kelihatan, nggak kedengaran. Pak Dokter As izin tadi karena beliau besok juga ada kajian dengan saya juga. Jadi besok itu dokter-dokter Ikatan IID alumni UI angkatan tahun 75. Oh, alhamdulillah ada besan saya, insya Allah. Jadi besok itu besok itu kajian pertemuan di Ramadan ini pertemuan yang kedua karena kemarin hari Rabu kita udah bahas Ramadan, nah besok bahas juga Lailatul Qadar. Makanya dia tanya, Pak, kajian untuk besok sama sekarang sama nggak? Ya sama tentang Lailatul Qadar. Ya udah saya besok aja, sekarang saya ada operasi. Oh, jadi dia sekarang ada operasi, dia izin nggak ikut dulu hari Sabtu. Oh, baik-baik. Ya, hatur nuhun Pak Ali. Bagus sekali. Saya mendengarkan dulu sementara, Pak. Ya, baik. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin kita cukupkan sampai sini dulu. Kurang lebih mohon maaf lahir batin. Yang betul dari Allah sesuai dengan kalamnya Al-Quran. Silakan dibaca, dipelajari, dipahami di rumah masing-masing. Opini ucapan saya yang tidak ada hubungannya dengan Al-Quran, tolong abaikan saja. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.